Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshihillahumma binurika kama ghusyatuhu sahabatu tajalliyat wa nadhara illa wajhikal karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'adtah amma yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Alhamdulillah sahabat My Quran, pada malam hari ini malam pamungkas ya, malam terakhir untuk kelas tajwid, kelas baca Al-Quran angkatan 24 ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur dan waktu sehingga kita bisa menyelesaikan kelas makharijul huruf dan sifatul huruf pada saat ini ya, atau pada pertemuan ke-24 ini. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, tentu dalam pembelajaran kita, dalam perjalanan kita belajar selama 2 bulan ini masih banyak kekurangan, maka atas nama pribadi saya memohon maaf, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bukan hanya bertemu di dunia maya ya, tetapi di dunia nyata ya. Sekali lagi posisi saya adalah di Purwakarta. Seandainya sahabat My Quran keluar dari tol Cikampek atau tol Sadang ya, itu sudah dekat dengan rumah saya ya. Jadi itu daerah dekat rumah saya. Jadi bagi yang berkunjung ke Purwakarta bisa mengunjungi atau kita bisa bertemu ya. Itu mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami ya, Bapak Rismon dari Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Rahmat dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dani Yogaswara dari Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Imam Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Depok. Ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Irfan Maliki dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Akbar Denis dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Sepri dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai sedikit kami akan menyampaikan sedikit pengumuman ya, terkait pembelajaran kita atau pembelajaran My Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya. Pengumuman pertama adalah yang pertama akan dipilih 3 peserta paling aktif yang akan mendapatkan diskon untuk kelas berikutnya dan juga plakat ya. Sekali lagi akan dipilih 3 peserta paling aktif yang akan mendapatkan diskon untuk kelas berikutnya dan juga plakat dari My Quran ya. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat ya. Kelas lanjutan setelah kelas makharijul huruf yang saat ini kita akan akhiri atau kita tutup ya, yaitu kelas tajwid ya. Setelah makharijul huruf kemudian dilanjutkan dengan kelas tajwid angkatan ke-6 ya. Insyaallah pengumumannya akan segera dibuka ya sebentar lagi. Nah,
Kemudian yang ketiga, untuk peserta baca Al-Quran dasar angkatan 24 ya, akan diberikan sertifikat ya. Jadi masing-masing peserta akan diberikan sertifikat dengan syarat telah menyetorkan tugas dengan jumlah minimal yang telah ditentukan oleh wali studio ya. Nah, jadi pihak kami dari wali studio atau saya sendiri menentukan tugas maksimal atau minimal ya. Tugas minimal yang berhak menerima sertifikat adalah bagi yang sudah menyetorkan dari tugas 1 sampai 13. Artinya yang berhak menerima sertifikat My Quran, tugas minimalnya adalah dari tugas 1 sampai 13. Sekali lagi, untuk peserta baca Quran angkatan 24 akan diberikan sertifikat dengan syarat telah menyetorkan tugas ya dengan jumlah minimal yang telah ditentukan oleh wali studio atau oleh saya sendiri, dan kami tentukan bahwa jumlah minimal setoran adalah dari tugas 1 sampai 13 ya. Dan itu seandainya lebih baik maka berhak untuk mendapatkan kualifikasi kualifikasi masuk ke 3 peserta paling aktif ya. Nah, tinggal nanti kita pilih, kita saring dan kita ambil 3 peserta paling aktif di antara yang sudah menyetorkan semuanya. Yang keempat, mohon untuk memberikan nama bagi yang di awal pertemuan belum memberikan nama kepada kami, mencantumkan nama. Kalau seandainya di awal pertemuan sudah mencantumkan nama di WhatsApp ya, di WhatsApp saya, maka silahkan menuliskan nama sekaligus nomor WA, memberikan nama lengkap dan email ya. Kemudian sertifikat akan dikirim ke email masing-masing dalam bentuk file dan tidak dipungut biaya. Nah, bagi yang ingin dicetakkan dan dikirim ke alamat domisili, silahkan menghubungi admin wali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan menunggu pengumuman berikutnya. Demikian sahabat My Quran terkait pengumuman yang kami sampaikan pada pertemuan terakhir ini. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak Doni Pradana dari Pangkal Pinang ya. Bangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Abdul Aziz ya, hadir, ahlan wa sahlan ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-24. Tapi sebelumnya sedikit akan kami bahas tentang pertemuan kemarin ya, yaitu sifat takrir dan sifat inhiraf ya. Takrir dan inhiraf. Sifat inhiraf adalah condong atau miring. Secara istilah, condongnya huruf dari makhraj sampai ke ujung lidah, atau bergesernya sedikit huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Kemudian inhiraf ada 2, yaitu hurufnya adalah huruf lam dan huruf ra ya. Huruf ra miring ke bagian punggung lidah. Ar, r, ya. Sedangkan lam al ya, dia ke bagian permukaan lidah ya. Jadi permukaan. Sedangkan ro ya. Sedangkan lam al seperti itu. Ada juga menurut pendapat Syekh Aiman Suwaid. Syekh Aiman Suwaid berpendapat bahwa selain pergeseran makhraj, ada juga yaitu pergeseran huruf suara ya. Asalnya al, maka asalnya lurus kemudian berbelok ke kanan dan ke kiri. Inilah huruf lam. Al, suaranya keluar. Kemudian huruf ro, dia condong ke samping kiri. Ar ya, demikian. Nah, inilah huruf inhiraf ya, sifat inhiraf. Yang kedua adalah sifat takrir.
Menurut bahasa adalah mengulangi, yakni mengulangi sesuatu lebih daripada sekali. Menurut istilah, takrir adalah bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ro, ya. Maka huruf ro ada getaran sedikit. Nah, ingat, huruf ro tidak ditambah dengan memajukan bibir bin dimami syafatain. Tidak dibarengi dengan bin dimami syafatain. Nah, tidak demikian. Maka bismillahirrahmanirrahim misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hir. Nah, tidak rahmanirrahim, ya. Boleh agak sedikit merapat tetapi tidak bin dimami syafatain, ya, dengan memajukan dua bibir, ya. Maksimal getaran berapa? Maksimal adalah 2 kali getaran. Nah, inilah pengucapan huruf ro dalam sifat takrir huruf ro ini, tidak terlalu banyak getaran, ya. Baik, kita lanjutkan ke tugas 23. Nomor 1, ya. Pertama adalah bis, huruf sin tipis, ya. Bis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak hir. Nah, ini memajukan bin dimami syafatain, ya. Nah, tidak tanpa memajukan dua bibir. Nah, tidak. Tapi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hir, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nomor 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ingat, lam tidak memantul, tidak alhamdu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, ya. Al-ha, ya, tipiskan ha-nya. Kemudian nomor 3, ma tara fi khalqir rahman. Ma tara fi khalqir rahman. Ma tara fi khalqir rahman. Ma tara fi khalqir rahman, ya. Tara fi khalqi. Ingat, tidak khalaqi, ya. Qaf juga hati-hati, huruf qaf masih banyak yang terdengar ki, ya. Qa. Nah, tidak demikian, tapi qa, ya. Khalqi, ya. Ma tara fi khalqir rahman. Kemudian walaqad. Ingat, dalnya memantul, ya. Walaqad arsalna Nuha. Jadi caranya ada 2. Pertama, boleh dibaca Nuha panjang 2 harokat. Boleh dibaca Nuhan, ditanwinkan, ya. Kalau ditanwinkan bacanya tidak dipanjangkan. Jadi bukan Nuhan, tidak, tapi Nuhan, ya, kalau ditanwinkan. Tapi kalau diiwadkan karena waqaf, maka menjadi Nuha, boleh dipanjangkan. Demikian. Kemudian yang terakhir, faqalal mala'ul ladzina kafaru. Nah, ini hati-hati untuk sahabat My Quran. Mala'u ini tidak panjang, ya. Tapi faqalal mala'ul ladzina kafaru, tidak. Mala'ul ladzina kafaru, tidak. Faqalal mala'ul ladzina kafaru. Demikian tugas 23, mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kita semua. Nah, mari kita lanjutkan ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-24. Yang pertama adalah sifat lin. Lin artinya lawan daripada keras atau sukar, ya. Menurut istilah, sifat lin adalah mengeluarkan huruf tanpa memberatkan lisan.
Artinya ada goyangan ya. Asalnya apa itu? Yaitu apabila ada waw sukun atau ya sukun ya. Waw sukun atau ya sukun sebelumnya berharokat, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kita lihat kalimatnya baitun. Baitun ya. Khaufun. Khaufun. Maka khaufun, baitun, khaufun. Nah, inilah sifat lin. Artinya tidak terlalu sulit dalam pengucapannya. Khaufun, dilunakan dalam mengucapkannya. Baitun, ya. Setiap ada hukum ini maka menjadi lin, ya. Kemudian untuk yang terakhir keenam ya, yaitu sifat tafasyi. Apa itu sifat tafasyi? Menyebar. Nah, ini sering saya bahas walaupun sebelum masuk ke pembahasan sifatul huruf, tetapi sifat tafasyi ini selalu saya bahas di setiap pertemuan tentang pembahas huruf shin ya. Jadi huruf shin ini dibaca bagaimana? Tafasyi, menyebar ya. Tafasyi atau menyebar. Jadi huruf shin dibaca sya, sya. Nah, istilah tafasyi adalah pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin ya, di dalam mulut kita ketika mengucapkan huruf. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf shin ya. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf shin. Sya, sya. Maka tidak perlu ditambah dengan bibir. Sya, nah, tidak perlu, cukup sya, sya, sya ya. Nah, kemudian sudah banyak ya yang sudah bergabung. Baik, Bapak Ferry dari Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Bambang dari Sukabumi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ahmad Zaini dari Kalimantan Utara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Jusman dari Bulukumba, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Aam, Bapak Cecep dari Serang ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada ya. Jadi inilah huruf tafasyi, yaitu huruf yang menyebar. Hurufnya apa? Hanya hurufnya satu, yaitu huruf shin. Baik. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat istitalah. Sifat istitalah ini menurut bahasa artinya memanjang. Apa bedanya antara istitalah dengan mad? Kalau mad adalah harokatnya, harokatnya yang memanjang. Tapi kalau istitalah hurufnya apa? Yaitu huruf dod. Ya. Kapan akan terdengar memanjang? Yaitu ketika sukun akan lebih terdengar dan ketika tasydid. Maka ketika membaca huruf dod ketika sukun, seperti kemarin waghdud, nah, tidak waghdud atau dipantulkan, tidak demikian. Waghdud, nah, tidak demikian. Huruf dod tidak dibaca memantul ya, tetapi memanjang. Panjangnya bagaimana? Saya ingin memperdengarkan sedikit. Waghdud. Nah, ini yang namanya istitalah. Waghdud. Nah, ini namanya istitalah. Huruf dod di mana posisinya? Samping kanan atau samping kiri atau dua-duanya ya. Waghdud ya. Jadi tidak waghdud. Nah, tidak demikian tapi waghdud. Nah, ini namanya istitalah. Kemudian ketika tasydid ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini walad. Nah, jadi tidak langsung walad do, tidak. Tapi walad. Nah, ini namanya istitalah. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Nah, ini dalam pengucapan huruf dod. Jadi huruf dod ini ketika diucapkan memanjang ya. Ketika diucapkan memanjang. Nah, di sini nanti kita akan kirimkan tabel ya. Nah, di sini ada sifat-sifat yang dimiliki oleh keragaman sifat di setiap huruf. Huruf hamzah itu jahar, kemudian syiddah, istifal, infitah, ismat. Nah, ini silahkan dilihat ya.
Nah, ini masing-masing setiap huruf memiliki sifat-sifat tersendiri ya. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah akhirnya sudah selesai pertemuan kita pada kelas dasar baca Al-Quran ya. Kelas dasar baca Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam selama 2 bulan terakhir ini memberikan manfaat dan perubahan ya. Silahkan bandingkan ya, ataupun apakah bacaan kita di awal pelajaran dan ketika di akhir pelajaran apakah ada perubahan atau tidak ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap ada perubahan, dan perubahan itu tidak bisa terjadi kecuali kita membiasakan, karena pelajaran tajwid bukan pelajaran pengetahuan tetapi pelajaran praktek ya. Jadi harus dipraktekkan dalam pembelajaran kita, kedisiplinan dalam membaca Al-Quran. Dan insya Allah tidak ada sesuatu yang rugi ketika kita menjalankan nilai-nilai Al-Quran sesuai makharijul huruf dan tajwidnya. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, atas nama pribadi saya mohon maaf seandainya di dalam pembelajaran selama 2 bulan ini masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dipertemukan, bukan hanya di dunia maya tetapi Allah mempertemukan kita di dunia nyata ya. Silakan ya. Sewaktu-waktu mudah-mudahan kita dipertemukan, dan insya Allah bagi yang ingin bertanya ataupun lain sebagainya, saya tetap terbuka, dan mudah-mudahan silaturahim kita tidak terputus, dan Allah jadikan hati kita, lisan kita, dan langkah perbuatan kita dengan memberikan hiasan dengan hiasan Al-Quran. Demikian, hadanallahu li wa iyyakum. Atas nama pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pendaftaran tajwid kapan dimulai? Nanti insya Allah kita umumkan lagi ya. Ada pengumuman khusus untuk kelas tajwid. Nanti ada pengumuman dan kita akan share di grup WhatsApp ya Pak ya. Kita share di grup WhatsApp. Silahkan, insya Allah kita akan umumkan. Demikian, terima kasih atas bimbingannya Pak Ustadz ya, dari Bapak Doni. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan lain kesempatan kita dipertemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.